Nah, oke lur ya, kita lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada kit amplifier TDA 7498E ya, seperti ini. Jadi kit ini stereo ya, stereo 160 watt kali 2. Nah, oke lur ya, lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah driver kit power amplifier TDA 7498. Jadi ini baru datang ya, saya pesan sekitar seminggu yang lalu dari Cina, dan kebetulan ini baru datang sangat cepat ya, cuma kurang lebih 1 minggu, nggak sampai 1 minggu sih, sekitar 6 hari sudah datang untuk kitnya. Karena kit ini sendiri di Indonesia itu masih bisa dibilang langka ya. Soalnya saya cari di online shop itu nggak ada yang jual gini, adanya di orang luar yang jual seperti ini, salah satunya dari Cina ini. Nah, jadi sebenarnya waktu itu saya pengen beli yang biasa gitu, yang adalah tipe kelas D juga, yang banyak digemari di masyarakat ya. Tapi setelah saya lihat-lihat ternyata banyak yang KW, banyak yang palsu gitu. Akhirnya saya cari yang langka gitu, maksudnya tuh yang orang pakai itu masih sedikit gitu. Karena kalau yang yang beli masih sedikit, untuk kemungkinan KW-nya itu sedikit gitu. Jadi kalau semakin banyak semakin laris, biasanya banyak yang bikin KW-nya seperti itu. Kalau yang ini insya Allah ini asli ya, karena emang di Indonesia saya lihat nggak ada yang jual seperti ini. Nah ini loh ya, dan ini masih segel, kita buka dulu. Jadi kit ini kelas D ya, ini stereo. Kalau kita baca di spesifikasinya, dia ada di 160 watt kali 2 ya, 160 watt per channel. Nah seperti ini. Jadi di dalam kemasannya itu kita mendapatkan ya kitnya aja, dan ada knop potensio seperti ini. Kita lihat. Nah ini kit TDA 7498E ini dia sudah dilengkapi dengan heatsink atau pendingin ya, seperti ini. Di kitnya itu sudah include, sudah ada pendinginnya seperti ini, dan juga sudah ada kipasnya ini ya. Nah ini sebelum kita cek suara, kita review dulu ya untuk spesifikasinya, untuk fitur-fiturnya apa saja kita jelaskan dulu. Nah di sini dia sudah menggunakan kipasnya ini kecil ya, sekitar berapa senti ini ya, sekitar seginilah ya, teman-teman bisa bandingkan dengan jari saya ya. Lalu kipas ini dia sudah menggunakan sensor suhu. Jadi ketika powernya itu on, kalau dia IC-nya belum panas, dia nggak akan muter kipas ini. Tapi ketika dia IC-nya sudah agak panas, nah IC-nya itu di bawah sini ya, di bawah, pas di bawah kipas ini. Jadi kipasnya ini IC-nya terkonek dengan heatsink ini, nempel gitu. Jadi nanti kalau heatsinknya panas, kalau IC panas kan heatsinknya juga panas, dia baru on, baru muter si kipas ini, seperti itu. Nah ini ya untuk supply-nya dari sini. Lalu di sini untuk potensionya ya, potensionya ini potensionya 1, dan ini stereo ya. Jadi potensionya menggunakan 1 potensio tapi dia stereo. Lalu di sini sudah ada untuk jack inputnya ya. Untuk jack inputnya ini 1 kiri kanan ya tentunya, L dan R. Setelah itu di sini ada gain mode teman-teman. Nah ini juga termasuknya agak canggih lah. Nah di sini terbaca paling atas itu terlihat 23,6 dB, lalu 29,6, 331, 33,1, lalu 35,6 dB. Nah ini apa maksudnya? Jadi ini tuh istilahnya apa ya, gain gitu.
Misalkan teman-teman pengen gainnya yang kecil, nah ini tinggal disetting di sini. Nah ini dia ada semacam kayak konektornya gitu loh, jadi ini bisa ditarik. Nah ditarik seperti ini. Jadi teman-teman mau disetting yang berapa untuk gainnya, misalkan pengen yang paling kenceng itu dikonekkan di paling bawah ini 35,6 gitu. Terserah sih, ini sesuai selera aja. Lalu ini inputnya juga ya, jadi inputnya bisa lewat sini ataupun lewat sini juga bisa. Setelah itu yang lainnya ada, nah ini ya, ini untuk output speakernya. Nah di sini untuk L ya, L atau kiri plus min ke speaker yang sebelah kiri ya, ini L plus L min. Lalu sebelah sini ada volt plus ataupun tegangan plus ya. Nah jadi tegangan plusnya di sini, lalu di sini groundnya. Jadi tegangannya dia masih memakai tegangan tunggal ya, tidak memakai tegangan simetris. Jadi cuma plus sama ground di sini. Lalu yang satunya ini R plus R min untuk speaker. Jadi speakernya di sini plus plus min min, dan ini untuk supply-nya ya. Dan untuk supply-nya dia optimal sebenarnya bisa di 12 volt sampai dengan 36 volt, tapi optimalnya ya tetap pakai 36 volt, atau nanti di sini saya mau supply pakai 32 volt DC tentunya ya. DC ya teman-teman, jangan salah nanti AC. Jadi tegangannya menggunakan tegangan DC. Seperti itu. Lalu di sini sebenarnya pakai 12 volt juga bisa, dia tetap bakal bunyi, cuma kurang optimal kalau 12 volt. Nah di sini ada tulisan mute ya, mute, ground, standby. Jadi ini nanti bisa kita koneksikan dengan saklar ya, saklar seperti ini. Tapi di pembeliannya ini dia belum ada saklarnya, saklar seperti ini. Jadi misalkan mau kita mute, bisa tinggal splek seperti ini, dia sudah mute atau senyap gitu ya. Tapi powernya masih on, cuma suaranya itu enggak ada di mute atau di standby di sebelah sini ya. Setelah itu apalagi ya, oh ya, ini driver ini tuh bisa di BTL loh ya, bisa di BTL. Dan untuk mem-BTL nya itu nggak perlu pakai komponen lain, komponen tambahan itu nggak perlu. Nah ini kan dia sudah stereo kan, jadi tinggal gabungin antara channel R dan L gitu. Dan cara gabunginnya, cara BTL nya cukup mudah. Nah di bawah sini itu ada tulisan JP ya, atau jumper. Sebentar. Nah di sini ada JP1, JP2, JP3, JP4. Nah ini JP ini di jumper, dikoneksikan gitu, di ground, diserotkan, digandeng ya. Jadi JP1, JP2, JP1 di sini digandeng, tinggal kita kasih timah gitu, sudah mau nempel ini dia. Nah nanti dia jadinya BTL, dia jadi BTL. Dan tentunya kalau BTL tenaganya lebih besar ya. Nah ini kita coba lepas untuk heatsingnya, ini kita coba lihat IC-nya ya. Ini videonya mungkin agak lama lor ya, agak panjang karena kita harus review dulu. Nah ini untuk IC-nya ya, untuk IC-nya di sini. Nah dia nempel ke sini, punggung IC-nya itu nempel di sini. Jadi ketika panas dia langsung ngerespon, jadi langsung apa namanya, ya gitulah sensornya ya. Seperti ini untuk IC-nya. Nggak kelihatan ya tulisan IC-nya karena tutupan sama itu pasta ya, pasta pendingin. Lalu untuk selanjutnya untuk packing ya. Nah ini kan dari luar negeri ya, dari Cina. Kebetulan ini alhamdulillah punya saya aman lur, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada merusak atau nggak ada PCB yang patah atau cuil atau lain sebagainya. Dan ini aman 100% ya. Untuk pemakingannya bagus juga ini.
aman, tidak ada cacat sedikit pun. Kalau untuk suaranya juga semoga aman ya, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ini dia sudah pakai PCB double layer warna hitam seperti ini. Nah oke lur ya, ini rencananya mau saya supply menggunakan SMPS 10 ampere 32 volt, tapi karena SMPS nya belum datang, belum ada, jadi mau saya supply menggunakan trafo biasa dengan tegangan sekitar 20 VAC ya, 20 VAC. Kalau jadi DC sekitar ya segitulah. Nanti kita coba seperti apa untuk suaranya. Oke lur ya, ini saya rakit dulu dengan speaker, dengan power supply-nya, dan langsung kita cek sound. Nah lur ya, ini sudah selesai saya rakit. Jadi ini untuk supply-nya di sebelah sini ya. Untuk perakitannya juga mudah, sangat mudah. Ini supply plus, ini min, 20 volt dari trafo ya. Jadi kalau sudah dijadikan DC sekitar 25 volt DC. Jadi ini supply-nya 25 volt DC 10 ampere kecil ya, 10 ampere kecil. Nah sebenarnya kalau kita mau maksimal lagi pakai 32 volt ya. Nah ini kan maksimalnya di 36 volt ya. Ya kita main amannya di 32 volt DC. Selanjutnya di sini untuk speaker bagian kanan, di sini speaker bagian kiri. Ini untuk inputnya. Dan untuk gainnya saya setting yang paling besar ya. Di berapa tadi paling besar? 33,6 dB ya. Lalu untuk beban speakernya kita pakai speaker biasa, ini 10 in kali 2 plus tweeter dan juga 15 in. Jadi channel kanan supply menghandle ini, lalu channel kiri menghandle speaker ini. Sebenarnya ini cuma mau buat saya pakai untuk subwoofer 6 in ya, ini untuk power ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba menggunakan power speaker besar ya, seperti apa untuk suaranya. Oke, kita langsung on kan ya, kita langsung nyalakan. Nah ini sudah on ya. Nah ini sudah keluar warna merah, ini lampunya sudah nyala. Dan ketika dia di on kan itu tidak ada suara jeduknya ya, aman. Oke, kita langsung play musiknya.
Lur ya. Nah ini sih di luar ekspektasi saya Lur ya. Saya kira itu suaranya bakal pelan gitu, suaranya bakal apa istilahnya, ketika volumenya saya naikkan itu dia bakal suaranya pecah atau middecknya serak gitu ya. Tapi ternyata enggak, ternyata power ini emang sangat powerful ya. Nah bahkan belum panas Lur, ini pendinginnya ini masih adem ayem, dan buktinya si kipas ini belum muter ya, karena kalau dia belum muter berarti belum panas IC-nya. Dan ini setelah kita play tadi sekitar 3 menit ya lagunya, dia belum panas dan kipasnya juga belum muter. Ini di luar ekspektasi Lur, ternyata suaranya seperti power besar ya, seperti power yang biasa saya pakai itu. Ini sih kalau untuk speaker 6 in subwoofer sih sudah lebih dari cukup Lur ya. Seperti itu untuk suaranya kurang lebih. Jika ingin lebih jelas silahkan gunakan headset. Oke Lur ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.